diharamkan dibunuh, justru dilantik menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kecuali saudara-saudara Kristen malam ini bisa menunjukkan kepada saya, ada loh Bang Suma, orang Parisi bernama Tukul. Dia meninggalkan kemudian Yerusalem pada saat itu, mendirikan agama bernama agama Hong Hang Hong. Mana? Nggak ada orang Parisi selain Paulus yang mendirikan agama, dan agama itu adalah Kristen. Yang tadinya dikatakan di Keluaran 20, jangan ada ilah lain. Bentuk ilah baru bernama Yesus. Dijual ke Roma, dijual ke Yunani, laris manis. Kenapa? Karena nenek moyang mereka orang Romawi dan Yunani sebelum menjadi agama Kristen, mereka memang adalah penyembah-penyembah roh. Lihat, Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Tuhan kita, bertanduk 7, bermata 7. Kristen penyembah roh. Yahudi penyembah roh atau bukan? Tidak. Nah, inilah yang saudara harus kita luruskan kemudian, bahwasanya ketika di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Siapa kemudian berbuat dosa dengan penyaliban? Iblis merasuki Yudas, Yudas melaporkan Yesus, Yesus kemudian ditangkap, setelah ditangkap dibunuh, setelah dibunuh diajarkan ke Roma dan Yunani. Ingat saudara-saudaraku, ingat, ketika Yesus itu mati, kematiannya tidak diajarkan kepada Bani Israel bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Enggak. Tetapi Yesus bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan, itu ajaran dikhususkan kepada Roma dan Yunani. Kenapa demikian? Orang Farisi itu cerdas, Paulus itu cerdas. Tidak mungkin agama ini laris di dalam agama Yahudi, sebab agama Yahudi tauhid, sedangkan Paulus menjajakan Trinitas. Maka tempat untuk menjualnya sudah pasti Romawi dan Yunani. Makanya Kristen itu pusatnya di Vatikan, bukan di Yahudi sana, bukan di Israel. Karena Paulus bukan orang bodoh, Paulus adalah orang cerdas. Demikian. Terima kasih dari Bang Juma. Silakan ditanggapi. Ya. Terima kasih Bang Juma ya. Jadi tadi saya kepada poinnya yang Bang Juma sampaikan tadi, tentang ayat yang barusan disampaikan, bahwasannya tentang celakalah kamu hai ahli Taurat, Matius 23 ayat 13 itu ya. Matius 23 ayat 13 itu tidak berdiri sendiri ya Bang Juma ya. Itu ayat tidak berdiri sendiri. Justru ayat itu lebih memukul telak ahli Taurat. Anda boleh baca dari ayat yang kedua. Ayat pertama, maka katalah Yesus kepada orang banyak, kepada murid-muridnya berkata, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turut telah lakukan segala sesuatu kepadamu. Dan selanjutnya dikatakan di sini ayat yang ke-6, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan di depan rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi ahli Taurat di sini tidak ayat yang Anda bacakan itu tadi tidak berdiri sendiri pada ayat yang ke-13. Di sini justru Yesus menghardik dan mencela ahli Taurat atau ahli Farisi yang merasa mereka adalah habib atau ulama yang paling dimuliakan. Mereka begitu dengan gagahnya, orang menghormati dia, menciumi tangannya. Tapi yang kau lakukan justru yang sebaliknya. Di ayat 13 yang Anda bacakan tadi, di ayat 14 sungguh mengerikan sekali. Saya bacakan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Perhatikan ya. Orang-orang Farisi ini tahu ayat, tahu firman, tapi tidak bisa melakukan. Mereka munafik. Sebab kamu telah menelan rumah janda-janda. Jadi mereka janda-janda pun mereka olah menjadi, ya gitulah ya. Sedang kamu mengelabui mata mereka dengan doa yang panjang-panjang. Ini memang ulama-ulama licik ya, saya katakan ya. Ini luarnya alim, jubahnya panjang, bicaranya lantang, tapi kerjanya nggak beres gitu, ngerjain anak orang dan lain-lain sebagainya. Dan di sini justru kemarahan Yesus kepada orang ahli Farisi, ahli Taurat.
Di sini marahnya Yesus. Makanya Yesus mengatakan juga dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamanmu seperti orang Farisi, engkau tidak layak. Mereka itu nampaknya saja mereka itu hafal Torah, bacakan doa panjang-panjang dalam bahasa Hebrew Ibrani. Sebenarnya itu nggak penting, yang penting perlakuan. Makanya Yesus lebih mengajarkan kasih. Makanya Yesus mengatakan kasih sama manusia. Dan ajaran Yesus sebagai Mesias atau Raja selalu ujung-ujungnya kasih. Makanya Matius 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa. Artinya Yesus dengan kasihnya memberikan jaminan sorga kepada orang yang percaya kepadanya. Seperti yang saya bacakan di ayat sebelumnya tadi, bahwasanya Dia Mesias bagi segala bangsa dan segala manusia. Itu. Nah, jadi jikalau tentang ayat ini, sebenarnya justru ayat ini bukan gak ada hubungannya dengan Paulus. Jadi ini bukan nubuatan, Bang Juma ya. Sekali lagi saya sudah pernah katakan ini bukan nubuat. Ini adalah celaan atau kemarahan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, di mana mereka munafik dengan pakaian dan jubahnya. Sampai ke bawah, mungkin kalau Anda baca ayat ini sampai dengan selesai, ini semakin ke belakang dia semakin menghukum orang ahli-ahli Taurat. Dikatakan mereka seperti kuburan pada ayat yang ke-27. Luarnya saja dikatakan ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Justru ini sebenarnya yang Tuhan tidak mau, hidup keagamaan kita seperti mereka ini. Luarnya saja kita lifestyle-nya bagus, tampilannya bagus, suara kita lantang, tapi hidup kita tidak menuruti kasih Allah. Kasih Allah itu adalah yang memperdulikan sesama manusia, mengasihi. Artinya bahkan Yesus mengatakan, satu-satunya ajaran yang mengajarkan tampar pipi kiri, beri pipi kanan hanya Yesus. Yang mengatakan kasihi musuhmu hanya Yesus. Nah, jadi Yesus sudah pasti harus memang dicela atau bertentangan dengan ahli Taurat, dan dia sudah tahu itu. Makanya dikatakan ini adalah darahku, darah perjanjian. Ini adalah covenant, perjanjian yang kedua setelah perjanjian Musa yang engkau percayai ahli Taurat. Saya sekarang datang ke bumi memberikan perjanjian kepada orang percaya kepadaku lewat darah dan daging saya. Nah, darah perjanjian itulah yang memang harus terjadi. Masalahnya kepada Judas Iskariot, dia mengkhianati itu. Dia tidak menghargakan kerasulan yang dipercayakan Yesus kepada dia. Yesus sedikit kecewa sih. 1 menit lagi Bang Nathan. Yesus tahu ada namanya free will, ada hak bebas ya. Oke. Silakan, terima kasih. Oke. Silakan Bang, Abang dak. Oke, baik. Jadi nanti tolong nanti telaah penjelasan saya setelah ini. Setelah saya menjelaskan mulai dari kalimat kata pertama yang saya sebutkan. Bung, Matius 23. Kalau Anda mengatakan itu tidak berbicara mengenai nubuat, itu juga ada benarnya. Kenapa? Karena itu dipenuhi oleh orang yang sesaman dengan Yesus. Paulus sesaman dengan Yesus kagak? Sesaman. Di mana ditorehkan? Baca data nomor 36-nya dari Matius 23 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung, akan dialami angkatan ini. Jadi jangan mencari kemudian penyesat di luar daripada angkatannya Yesus. 1. Itu dicatat. Jadi ketika kemudian Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti orang Farisi, jangan kau ikuti ahli Taurat, sebab mereka menduduki kursi Musa. Mereka tidak kemudian melakukan apa yang ada dalam hukum Taurat itu. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turut dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa perbuatan orang Farisi, ahli Taurat jangan diikuti kata Yesus? Sebab mereka mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Sekarang perbedaannya Kristen dengan orang Farisi dan ahli Taurat apa? Orang Kristen kemana-mana bawa kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama, isinya Torah. Apa mereka jalankan?
Apa mereka taat? Tidak. Orang Kristen hanya mengambil kitabnya Yahudi, Torahnya Yahudi, ditempelkan di atasnya, tapi tidak dilakukan. Jadi antara ahli Taurat dan orang Farisi, Kristen 2 kali lebih jahat. Ini dalil ini. Jangan kau mengikuti perbuatan mereka, sebab mereka hanya mengajarkan dengan mulut, tetapi mereka tidak mempraktikkannya dengan perbuatan. Lah Kristen apa bedanya? Malah mereka Kristen ini 2 kali lebih jahat. Orang Taurat, orang Farisi, ahli Taurat, tidak mempraktekkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak menyembah manusia. Kristen dapat 2. Tidak melakukan hukum Taurat, tapi kemana-mana mengaku pelaku Taurat. Kami ini adalah Israel yang rohani, kami ini dari Israel, tidak ada keselamatan dari Israel. Itu yang dijual kemana-mana. Tetapi kemudian dia juga menyembah manusia. 2 kali lebih jahat. Itu poin pertama, Bung. Jadi penyesat pendiri agama di luar Yahudi yang dikatakan waspadalah kepada mereka itu adalah Paulus, dan agama yang didirikan itu adalah Kristen. Saya kasih singkatnya gini. Dikatakan di dalam kitab 23 nomor 15 ini, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7 dia mengaku sebagai ahli Taurat. Oke? Dia ahli Taurat, bahkan dikatakan dirinya tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Paulus mengatakan ketika dikatakan waspadalah engkau wahai orang Farisi, ya, celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus di Kisah Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus dengan mulutnya sendiri, aku ini adalah orang Farisi. Dua syarat terpenuhi. Kemudian yang ketiga, celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus ini orang munafik. Kenapa dikatakan orang munafik? Coba lihat. Di dalam Filipi 3 nomor 6 dia mengatakan apa? Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata dia kepada jemaat yang ada di Filipi. Kemunafikannya ketahuan di mana? Di Kisah Para Rasul, di 1 Korintus 9 nomor 20. Apa yang dikatakan? Ini lihat kemunafikannya dia. Demikianlah aku Paulus kepada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang hidup di bawah Taurat. Meskipun sekalipun sebenarnya aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun sebenarnya saya ini, sekalipun aku ini sendiri sebenarnya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Padahal tadi dia mengaku dalam kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ternyata palsu, bullshit, munafik. 3 syarat terpenuhi. Kemudian engkau menyeberangi lautan. Di Kisah Para Rasul 27 nomor 1, nomor 2, nomor 20 dan seterusnya, Paulus diceritakan menyeberangi lautan untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Engkau menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1, Anda baca 1 perikop, ternyata Paulus ini menjelajahi semua daratan. Engkau mentobatkan orang. Damaris, Donasius, semua ditobatkan di Kisah Para Rasul 17. Banyak orang yang ditobatkan kemudian oleh Paulus. Jadi semua yang dinubuatkan Yesus, yang diceritakan oleh Paulus, diantaranya digenapi angkatan ini, dipenuhi angkatan ini, juga terpenuhi oleh Paulus. Gak ada lagi. Lalu kemudian dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Agama apa yang didirikan? Kristen Katolik. Kalau bukan, lalu siapa lagi yang dimaksud oleh Yesus di sini? Mari kita lihat. Ada satu cerita yang harus Anda simpan baik-baik di dalam benak saudara. Kalau perlu, jangan pernah Anda lupakan. Kita lihat bagaimana kemudian kemunafikan dari Paulus ini. Tolong kasih saya waktu, paling lama 3 menit. Teman-teman Laskar Api di bawah tolong dicatat. Di dalam Kisah Para Rasul 21, nomor 15, 1 perikop kita baca, sampai data nomor 26. Dengarkan saya. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Ini kembali setelah mereka, Paulus dan in the gang, menjelajahi daratan, dia kembali ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah. Bang Juma kena repot. Waduh, nggak beres Perasaan ini. Bang Roma
Pulang juga nggak Waduh, banyak menghujat. kepanasan. Kepanasan. Tidak menghujat, cuman banyak yang terguncang. Nggak usah direpet ya teman-teman Kristen ya. Iya, Jadi kita lagi saran saya gini. kasih tahu Bang kita- Nathan, kasih tahu. Iya. Jadi gini, saya terus terang saya tidak mau menyenggol Quran. Saya memang penjawab Alkitab ya. Kalau Anda mau bertanya tentang Quran itu di roomnya